Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah umur ibadah wassalatu wassalamu ala muslim. Sayyidina Maulana Muhammad yang terhormat kepada Dr. Haji dan yang saya hormati pada Dr. Haji Khairuddin Muhammad MDI selaku pengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Sebagai dan juga yang saya hormati para dewan guru, terutama Miss Rodia selaku guru dari pelajaran SKI. Nah, jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan ke tema majelis saya yang berjudul tentang Bani Umayyah. Faktor-faktor yang menyebabkan mundurnya Bani Umayyah. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama faktor secara internal, ada eksternal, sama faktor-faktor pemicu muncul pemberontakan. Nah, kalau yang internal itu karena adanya sistem monarki sehingga menjadi lemah. Terus tidak bisa melakukan pemberontakan dari para pembesar. Terus yang faktor eksternal itu muncul kekuatan Bani Abbasiyah ditandai oleh ahli sejarah sebagai persaingan politik terhadap Bani Umayyah yang ada saat itu telah menurun hampir semua wilayah kekuasaannya. Terus serang menyerang antara Bani Umayyah dengan kekuatan baru Bani Abbasiyah itu menambah dan mempercepat faktor lemahnya Bani Umayyah. Perkembangan kekuasaan lain di luar Abbasiyah seperti kerajaan Nasrani di Eropa dan kekuasaan Persia serta Bizantium di wilayah timur menjadi kekuatan-kekuatan di luar Abbasiyah yang menentang kekuatan Umayyah satu. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor eksternal itu menjadi penyebab hancurnya Bani Umayyah. Adalah karena muncul kekuatan Abbasiyah, Persia dan kerajaan-kerajaan Nasrani. Terus juga muncul kekuatan-kekuatan tersebut sekaligus menjadi penantang bagi kekuasaan bagi Bani Umayyah satu di Andalusia. Oke, yang ketiga ada faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Pemberontakan yang terjadi terhadap pemerintahan yang sah adalah hal yang biasa dan sering terjadi pada masa Islam klasik, mulai dari Bani Umayyah 1 sampai runtuhnya Khalifah Turki Utsmani tahun 1816 sampai 1818 Masehi. Ketika terjadi perang terbuka melawan pasukan NATO di Skandinavia, penyebab terjadi faktor pemicu pemberontakan pada masa Bani Umayyah 1 itu bermacam-macam. Di antaranya adalah yang pertama perebutan kekuasaan, yang kedua dendam, dan yang ketiga harta kekayaan yang melimpah. Yang pertama perebutan kekuasaan. Faktor perebutan kekuasaan yang memicu adanya pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah merupakan faktor yang paling dominan. Hal ini terjadi karena putra mahkota itu lebih dari satu pada satu periode, sehingga sering terjadi perebutan siapa yang akan lebih dahulu menjadi khalifah, menggantikan posisi khalifah sebelumnya. Nah, kasus perebutan kekuasaan awalnya terjadi karena Muawiyah tidak suka dengan pemerintahannya Ali pada pemerintahan Khalifah Rasyidin yang keempat. Perebutan yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Ali dilakukan dengan berbagai cara yang pada akhirnya memfungsikan kelompok Khawarij yang fundamental untuk membunuh Ali dengan cara ditusuk pada saat sholat subuh. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah selanjutnya, pemberontakan terjadi hampir di setiap pemerintah khalifah yang berkuasa, seperti pemberontakan dari gerakan Syiah, pemberontakan Abdullah bin Zubair dan kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah. Terus yang kedua itu ada dendam. Faktor dendam termasuk yang sering terjadi pemicu pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Contoh dalam kasus Muawiyah dengan Ali, karena Muawiyah yakin bahwa terbunuhnya saudaranya Utsman bin Affan, Ali ikut terlibat, maka ia menaruh dendam terhadap Ali. Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menurunkan Ali dari pemerintahan.
yang telah dijelaskan bahwa dengan cara ditusuk. Nah, terus yang ketiga, harta kekayaan yang melimpah. Pemerintahan Islam pada abad klasik adalah pemerintahan yang kaya raya dengan harta. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu selalu memenangkan perang sehingga pemerintahan yang kalah harus bayar ghanimah pada Islam. Karena di Baitul Mal tersimpan harta yang banyak, maka sering terjadi perebutan bagi umat Islam. Korupsi. Begitu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.